Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rayhan Al-Farabi dari kelas reguler 1A5 Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan gagasan tertulis saya tentang perilaku sehari-hari dengan tinjauan Al-Quran dan hadis dengan judul makan. Adab makan dan minum yang pertama dan utama ialah mengonsumsi yang halal. Allah sangat melarang umat Islam mengonsumsi sesuatu yang haram karena banyak sekali mudaratnya. Oleh sebab itu, kini banyak penelitian yang menjelaskan berbagai alasan tidak baik dari mengonsumsi daging babi. Menurut dosen prodi gizi kesehatan di Universitas Gadjah Mada, Heri Freitag, daging babi dianggap berbahaya lantaran ada potensi terinfeksi cacing pita. Menurutnya, pada daging babi memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan daging lainnya. Kewajiban ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Selanjutnya adalah membiasakan mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud. Setelah itu barulah memanjatkan doa sebagai bentuk syukur atas berkah dan nikmat berupa makanan yang diberikan oleh Allah. Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi Muhammad SAW mengharuskan untuk makan menggunakan tangan kanan bagi yang mampu. Jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Adab makan dan minum dalam Islam menyangkut dalam beberapa aspek, termasuk menjaga hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Mencela makanan sama saja tidak menghormati rezeki dan tidak hormat pada orang di sekeliling. Rasulullah tidak pernah mencela makanannya sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Tidak mubazir. Jika kita dianjurkan untuk makan secukupnya dan tidak rakus, tak perlu mengambil porsi melebihi kemampuan perut dan membuat kekenyangan atau tidak habis termakan. Parahnya lagi, bila makanan sisa tersebut akhirnya terbuang sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan." Makan dan minum sepertiga bagian. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa perut bukanlah wadah yang siap diisi apa saja sesuai keinginan atau nafsu semata. Jangan sampai melebihi batas dan membuat diri sendiri kesakitan. Beliau mengajarkan untuk menyisakan sepertiga bagian seperti hadis berikut. Keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Karena itu, apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk napas. Hadis riwayat Ahmad. Segera makan hidangan yang disiapkan. Hal ini berkaitan dengan kasus sholat. Saat azan berkumandang, kita diperbolehkan untuk menyantap dahulu, karena apabila sholat dalam keadaan makanan sudah siap dan perut sangat lapar, maka dikhawatirkan sholat menjadi tidak tenang. Memikirkan makanan. Jika makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Bukhari.
Akhiri makan dengan berdoa sebagai bentuk mengucap syukur atas makanan yang disantap dengan mengucapkan Alhamdulillahillazi amana wa sakona wa ja'alna minal muslimin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman ini serta jadikan kami sebagai orang-orang Islam. Sekian dari presentasi saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.